Tubuh Nani istri Sukanda yang tadinya berwujud manusia berubah menjadi seekor bagong betina. Bagong itu sempat berbalik menghadap ke Sukanda. Ngomong tuh bagong, "Kang, ingat, saya mau mulai beraksi. Akang diam, jangan sampai ngantuk, jagain cahaya lampu itu." Melihat seekor babi hutan yang begitu besar lewat ngeloyor di depan para peronda. Semua orang terpana hanya menatap melotot ke arah bagong yang lewat. Baru ketika bagong menjauh dari depan pos ronda, mereka tersadar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini, kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang demi lepas dari kemiskinan, demi hidup bergelimang harta, dia tega menumbalkan ketiga anaknya hanya untuk ditukar dengan kekayaan, kenikmatan sementara di dunia. Kisah ini memperlihatkan sisi gelap sifat manusia. Yang namanya manusia, ketika dia dimuliakan, bisa lebih mulia daripada seorang malaikat. Tetapi kebalikannya, manusia pun bisa lebih hina daripada seekor binatang. Seperti dalam kisah ini, seorang perempuan yang betul-betul menghinakan dirinya sendiri, menghinakan dirinya daripada seekor binatang. Binatang tak akan memakan anaknya sendiri, tetapi dia tega membunuh ketiga anaknya dengan ritual pesugihan yang dia jalani. Sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa, tekan tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar lebih banyak orang mengetahui sisi gelap dunia spiritual. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian tetap mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Teh Desi, narasumber kita. Teh Desi adalah seorang ibu rumah tangga, ibu tunggal dari 6 orang anak. 6 orang anak Teh Desi adalah hasil dari 8 kali pernikahan yang pernah beliau jalani sepanjang hidupnya. Ke-8 orang suaminya tak ada satupun yang bertanggung jawab, hanya bikin anak, melahirkan, lantas bercerai dan tidak pernah menafkahi sama sekali. Teh Desi ini pernah terjerumus di dunia hitam, jual demi menghidupi diri dan keluarga. Di Bandung, Teh Desi tinggal di tempat ibu kandungnya. Tinggal menumpang beserta 4 orang anaknya. Kedua anak Teh Desi yang paling besar, semua sudah berumah tangga dan tinggal terpisah. Yang paling besar laki-laki tinggal di daerah Ciamis, sedangkan yang perempuan anak nomor 2 sudah menikah dan ikut dengan suaminya. Menyisakan Teh Desi dengan 4 orang anak yang semua masih perlu biaya. Sedangkan sehari-harinya Teh Desi hanya bantu-bantu di warteg milik ibunya
yang tidak terlalu besar. Di tengah kehidupan Teh Desi yang begitu terpuruk, berbagai cara dia lakoni untuk menyambung hidup. Berjualan makanan dengan hasil yang tidak seberapa, kerja di warteg sang ibu yang sepi pula, tanpa gaji tentunya, hitung-hitung bayar biaya sewa, hidup numpang bersama ibunya. Satu ketika, di tahun 2017, Teh Desi kedatangan tamu yang merupakan sahabatnya dulu ketika terjun di dunia prostitusi. Sahabatnya yang berasal dari Garut datang ke rumah Teh Desi untuk minta diantar ke daerah Jawa Tengah, yang ternyata ketika diantar ke Jawa Tengah, Teh Nani, sahabat dari Teh Desi ini, malah mendatangi kuncen pesugihan sampai akhirnya Nani dari Jawa Tengah, dari Sendang Pepe, melanjutkan pesugihan di daerah Tuban. Desi yang nama lengkapnya Desi Rantika, biasa dipanggil dengan beberapa nama. Ada yang manggil Desi, Ranti, dan Tika. Waktu di dunia prostitusi, beliau lebih akrab dipanggil dengan nama Tika. Nah, selepas pulang dari Tuban, waktu itu kan Desi atau Teh Tika, dia dikasih duit 1 juta sebagai bentuk rasa terima kasih dari Nani, sahabatnya. Nani sendiri lantas dari Bandung balik ke Garut untuk memulai aksinya melakukan pesugihan babi ngepet. Selepas itu, Desi Rantika, dalam cerita ini kita panggil Teh Desi, dia lost kontak dengan Nani. Nomor HP ganti, dan tak ada kabar sama sekali. Desi sendiri sudah melupakan perihal Nani. Entah seperti apa nasibnya, Desi pun tak mau tahu. Terlebih lagi saat pulang dari Tuban, kesibukan Teh Desi semakin bertambah, di mana ibunya yang memang sudah mulai sering sakit-sakitan, saat itu sudah tak bisa lagi mengelola warteg kecil miliknya. Maka Teh Desilah yang mengambil alih. Dan uang dari hasil warteg tentunya habis untuk biaya makan sehari-hari dan pengobatan sang ibu. Satu ketika di tahun 2021, masih begitu baru, Teh Desi saat itu mendadak tutup warteg tengah hari karena kondisi ibunya lagi sakit begitu parah. Warteg buru-buru dia tutup. Teh Desi pun pulang ke rumah, merawat dan menemani sang ibu, dibawa ke dokter, lantas balik lagi ke rumah. Nah, sepulang dari dokter, ibunya sudah minum obat, sudah mulai tertidur lelap di dalam kamar. Desi pun duduk sendiri melamun di ruang tamu. Di tengah lamunannya itu, tiba-tiba datang tamu berkunjung ke rumah Teh Desi. Terdengar suara ketukan pintu dari depan. "Assalamualaikum, assalamualaikum," teriak tamu dari luar yang nadanya suara perempuan. Desi pun lantas membukakan pintu. Desi melohok, tak mengenali tamu yang berdiri di hadapannya. Seorang perempuan yang begitu cantik, dengan pakaian perlente begitu mewah, mengenakan kacamata hitam, tersenyum ke arah Desi. "Des, sehat kamu?" "Loh, ini siapa ya?" "Ini saya yang dulu kamu antar ke Tuban. Ini saya,
Nani sahabatmu. Nani Bondon. Ya Allah teh, pangling loh. Yuk masuk dulu teh, masuk. Iya. Itu mobil di pinggir jalan aman gak? Teteh bawa mobil ke sini? Iya, teteh mah udah punya mobil sekarang. Aman gak parkir pinggir jalan? Aman teh, aman. Yuk masuk ke dalam. Nani pun tersenyum lantas masuk ke dalam rumahnya Desi. Desi betul-betul pangling loh. Dulu tahun 2017, Nani ini kulitnya hitam dekil. Nah, 2021 datang berkunjung putih mulus. Jauh banget. Makanya Desi sempat gak mengenali teh Nani. Di ruang tamu, Desi pun lantas pamit untuk ambil suguhan buat Nani. Dulu karena memang di rumah teh Desi gak ada apa-apa, teh Nani ini cuman disuguhi air putih. Teh, maaf ya, cuman disuguhin air putih. Gak ada apa-apa di rumah. Gak apa-apa Des, gak apa-apa. Teteh juga gak bakal terlalu lama kok. Kesini sengaja pengen ketemu sama kamu doang. Sekalian ada urusan bisnis di Jakarta. Ucap si Nani. Nah, di sini pun teh Nani menanyakan kabar Desi, kehidupan Desi. Tentunya Desi jawab dengan jujur. Kalau kehidupannya tak ada perubahan sama sekali, masih seperti dulu di tahun 2017, hidup susah, berjuang menafkahi 4 anaknya. Des, kenapa dulu kamu gak ikut ritual saja waktu di Tuban? Lihat teteh sekarang sudah kaya raya, mobil ada, di rumah ada 2 lagi di garasi gak teteh pakai. Usaha, alhamdulillah, duit banyak. Mungkin kalau kamu dulu ngikutin saran teteh ya, nasib kamu gak bakal seperti ini, Des. Enggak lah teh, gak mau saya, takut teh. Ditambahkan, saya gak ada uang buat mahar ritualnya. Desi. Tapi memang sebaiknya jangan, Des. Loh, teteh kan enak, kok malah bilang jangan? Des, tak seenak yang orang lain lihat. Walaupun saya hidup kaya raya, uang udah bukan masalah lagi. Orang-orang menghormati, tapi tak ada ketenangan hidup, Des. Loh, kok bisa teh? Ya itulah, namanya kita hidup dari duit hasil setan, hasil muja. Mungkin memang tak ada keberkahan di dalamnya, Des. Desi pun hanya mengangguk tersenyum saja. Nah, di sini kan teh Desi ini penasaran dong. Apa yang dulu Nani lakukan pasca berpisah di terminal Bandung nih, pasca pulang dari Tuban. Nah, di sini pun si teh Nani dia menceritakan perjalanannya pasca pulang ritual pesugihan babi ngepet di Tuban. Menurut cerita teh Nani yang dituturkan kembali oleh teh Desi, dulu pasca pulang ritual dari Tuban, 2 hari selepas kembali Nani ke Garut, waktu itu Sukanda suaminya bertanya, Nani ini habis dari mana? Nani pun menjawab jujur, Kang, saya habis dari Tuban, Jawa Timur. Saya habis ritual pesugihan, Kang. Loh, astagfirullah. Kok kamu nekat, Nan? Ngapain kamu ritual pesugihan? Musyrik, murtad. Kamu ini kayak nggak pernah punya Tuhan, kayak nggak pernah beragama. Di mana otak kamu? Tegur Sukanda suaminya. Heh, Sukanda, kamu mikir nggak? Ngomong tuh pikir dulu. Lah kamu ngakunya ahli agama, mondok beberapa tahun, pinter ngaji katanya, dakwah sana sini. Otak kamu di mana? Lu nafkahin gua kagak? Kan kagak. Bukannya ngedukung kok,
malah kayak gitu. Kang, saya pesugihan itu buat masa depan keluarga kita, buat anak-anak kita, Kang. Mikir atuh, Kang. Jangan asal ngomong. Kalau Akang nggak setuju dengan apa yang saya lakukan, silahkan, Kang. Pintu terbuka lebar. Akang minggat dari rumah saya. Ini punya saya. Modal batang doang belagu amat, ucap Nani yang begitu marah dengan ucapan Sukanda. Lah di sini Sukanda pun diam. Ngerasa mungkin gak pernah bisa nafkahin anak istrinya. Doyannya nunggang doang. Ngasih makan kagak gitu. Gimana, Kang? Kalau Akang terima, silakan Akang minggat. Tapi kalau Akang masih mau berumah tangga dengan saya, Akang masih mau jadi suami saya, Akang silahkan tinggal di rumah dan ikuti apa perintah saya. Ini buat masa depan keluarga kita, Kang. Akang ibadah tahun-tahunan, mana hasilnya? Gak ada. Tetap aja miskin. Duit hasil saya jual, tetap kamu makan. Ngaco kamu. Gimana, Kang? Sukanda di sini ya akhirnya terdiam. Dengan nada yang lemah, dia pun mau tak mau nurut sama apa yang diinginkan oleh Teh Nani istrinya. Nah lalu, Nani ini minta tolong Sukanda untuk menyiapkan kamar khusus di dalam rumah. Rumah yang memang agak besar, dibangun dari hasil juar lendir. Nah, rumah yang 4 kamar, 1 kamar paling belakang itu dikosongkan. Ditata ulang oleh Sukanda sesuai perintah sang istri, di mana kamar itu akan jadi kamar praktik ritual pesugihan oleh Nani istrinya. Nah, ritual perdana Nani lakukan bertepatan hari Kamis malam Jumat, di mana Kamis paginya Nani ini pergi ke pasar beli keperluan sesaji. Dan tak lupa membeli sebuah lampu teplok. Orang Sunda bilangnya damar. Lampu minyak tuh. Lalu jam 3 sore, sesaji-sesaji itu yang memang begitu komplit ditata dan diletakkan di dalam kamar ritual bersama dengan Sukanda suaminya. Termasuk kain pusaka rubah raga pemberian dari Prabu Kalasrenggi, dilipat dan disimpan di antara tumpukan kembang 7 rupa. Lalu Nani mengambil sebuah baskom diisi dengan air dan di tengah-tengahnya dimasuki 2 tumpuk batu bata, tempat untuk menyimpan lampu minyak. Kang, lampu minyak ini menunjukkan kondisi dan keadaan saya nanti. Maksud kamu bagaimana, Neng? Kang, kalau lampu menyala anteng, itu tandanya saya selamat. Gak ada masalah. Tapi kalau lampu apinya bergoyang, itu saya dalam bahaya. Langsung saja Akang tiup, biar saya bisa langsung pulang ke dalam kamar ini. Oh, kayak di TV-TV. Jadi Akang nungguin lampu, kamu jadi bagong keliaran. Iya gitu, tapi ngomongnya jangan nyolot, ucap Nani. Iya maaf. Terus kapan mau kita mulai? Nanti malam, Kang. Nanti malam jam 11 kita mulai, ucap Teh Nani. Sukanda pun nurut. Demi istri tercinta, demi gak dicerai. Karena kalau dicerai jadi gembel dia. Nurut. Kitab-kitab yang dia dulu pelajari, ngaji Qur'an segala macam, dia buang. Yang penting istri senang, dia gak jadi gembel gitu. Nih loh, manusia kan bisa lebih hina dari binatang loh. Santri tadinya si Sukanda. Nah, malam Jumat itu tepat jam 11. Sukanda dan Teh Nani sudah duduk bersila menghadap sesaji di dalam kamar ritual. Di sini
Kemenyan mulai dibakar oleh Teh Nani, di mana nanti ketika Nani sudah pergi dengan wujud babi, si Sukanda harus bakar dupa juga, diletakkan, ditancapkan di sesaji. Mungkin berbeda ya dengan pesugihan babi ngepet lainnya. Ini yang dialami oleh Teh Nani nih. Selepas membaca mantra-mantra tertentu, hawa di dalam kamar ritual memang langsung berubah mencekam. Sukanda aja sampai merinding ketakutan. Nani mulai tingkah lakunya agak berubah, mengeluarkan suara seperti seekor babi dari hidungnya. Lalu Nani mengambil kain pusaka rubah raga. Lalu dia menyelimuti tubuhnya dengan kain hitam itu, yang disaksikan di depan mata Sukanda. Nani mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah, yang dalam hitungan detik saja tubuh Nani istri Sukanda yang tadinya berwujud manusia berubah menjadi seekor bagong betina. Bagong itu sempat berbalik menghadap ke Sukanda. Ngomong tuh bagong, "Kang, ingat, saya mau mulai beraksi. Akang diam, jangan sampai ngantuk, jagain cahaya lampu itu." Iya, Akang ngerti, Akang ngerti. Dan di depan mata Sukanda, sosok jelmaan Nani yang menjadi babi hutan itu, dia nerobos dinding kamar. Coba, sakti kan? Percaya nggak percaya, itu yang terjadi. Nani yang selepas menerobos dinding kamar, dia pun mulai berjalan pergi menuju ke rumah-rumah warga yang dia targetkan, yang mau dia gasak habis hartanya. Yang digasak itu nggak sebatas hanya uang, tetapi konon katanya yang berbentuk perhiasan pun digasak juga. Nah, Nani merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dulu waktu di alamnya Prabu Kalasrenggi, Nani ini selama berkeliaran mencari harta, itu tubuhnya diselimuti oleh kabut halimunan, dijaga oleh Patih Cundrik. Jadi nggak bakal kelihatan sama orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang memang punya kelebihan. Dan ada pantangan pula, Nani ini nggak boleh mendatangi rumah seorang kiai, rumah orang soleh atau ahli agama, kecuali rumah-rumah kiai munafik. Tuh pahamlah, ulah masuk kan banyak zaman sekarang. Nah itu boleh, katanya gitu. Nani pun dengan wujud bagongnya, ketika berjalan, dia itu nggak ngerasa berjalan dengan 4 kaki. Tapi perasaan dia sendiri itu jalan layaknya manusia. Kayak kita jalan aja, perasaannya seperti itu. Nani pun mulai menuju rumah seorang warga yang profesinya adalah pedagang di sebuah pasar di daerah Garut. Nani itu masuk ke halaman, lantas menuju ke arah kamar. Dan ketika tepat tiba di pinggir dinding kamar, Nani itu ya langsung gesek-gesekin badannya. Dan ketika menggesek-gesek badan ke dinding, uang atau perhiasan yang disimpan oleh si pemilik rumah itu langsung berpindah ke kamar ritual Nani di dalam rumah. Sukanda yang fokus memperhatikan api lampu. Loh, kok duit dari mana? Ucap Sukanda. Terkejut dia, tiba-tiba plek, tumpukan duit di luar baskom. Baskomnya kan ada isi airnya. Ini di luar baskom, tumpukan duit serta beberapa perhiasan. Ini duit asli. Waduh, kalau seperti ini bisa cepet kaya nih, ucap Sukanda sambil tertawa. Dan dalam semalam itu, Nani
menyatroni beberapa rumah. Dirasa cukup, Nani langsung dia bergegas pulang kembali ke rumahnya itu. Dikala Sukanda terus memperhatikan cahaya api dari lampu teplok sambil memegangi uang, saat itulah sekitar jam 3 dini hari, tiba-tiba wujud babi dari istrinya menembus kembali dinding dan di depan Sukanda kembali berubah menjadi wujud manusia. Kang, gimana Kang? Nani, lihat Nani, ini duit semua, kita kaya. Apa kata Neng Kang? Yang penting Akang menurut. Kang, hitung ada berapa uangnya? Dihitung tuh katanya, semalam itu Nani dapat duit sekitar 12.500.000 rupiah. Itu yang berupa duit cash. Belum lagi emas. Nani dan Sukanda pun saling tatap tersenyum dan berpelukan. Cuman di sini Sukanda mencium aroma lain dari tubuh Nani. Aroma tubuh Nani itu persis baunya seperti babi. Nah, pasca aksi perdana malam itu, esoknya warga desa Jelegong, desa tempat tinggal Teh Nani nih, rame, gempar, banyak orang bilang kerampokan, kemalingan, hilang duit, hilang perhiasan. Namun anehnya, tak ada tanda-tanda rumah dibobol maling. Jendela utuh, pintu utuh, lemari dikunci pun masih utuh. Inilah yang membuat bingung warga Jelegong, tetangga-tetangganya Nani. Nani mengetahui hal itu ketika dia belanja sayuran di tukang sayur keliling. Ibu-ibu pada cerita. Ibu-ibu atuh penyebar informasi tercepat di alam manusia. Pada ngegosip, ngerumpiin beberapa tetangga yang katanya kehilangan harta. Nah, di sini Nani pun ngomong, "Oh gitu, berarti bukan saya doang ya?" Loh, memang Teh Nani hilang duit juga? Iya ibu-ibu, saya juga hilang duit. Uang saya di dalam dompet itu hilang 1 juta. Untung sebagian masih dalam ATM. Coba kalau diambil semua dari ATM, gak tahu mau makan apa saya. Kira-kira siapa ya Bu yang tega ngambil uang kita? Ini mah kayaknya teh bukan manusia, ucap Nani kepada ibu-ibu yang jualan sayuran. Makin panas dong obrolan nih. Wah, ada yang berspekulasi si A, si B, si C. Yang rata-rata yang disangka itu orang-orang kaya di sekitar desa Jelegong. Biasalah perempuan nih, suudon, apalagi didukung ada rasa iri pula. Orang lain kaya raya, dianya hidupnya sengsara gitu kan. Nuduh sana sini walau belum ada bukti. Pokoknya kita mah harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati lagi agar jangan sampai harta kita habis digondol siluman. Nani pun pulang tuh kembali ke rumah. Laporan ke si Kanda suaminya, "Kang, warga udah pada rame." Rame gimana? Ya rame. Tadi aja di tukang sayur pada ngomong banyak yang hilang uang. Kita harus lebih hati-hati, Kang. Iya, kita memang harus lebih hati-hati. Jangan sering-sering. Kecuali kalau mau ngambil ke daerah lain, ucap Sukanda. Kamu enak ngomong, saya yang repot yang jadi bagong. Udah maaf atuh. Terus mau gimana? Kita atur saja waktunya, Kang. Jangan tiap malam. Ya seminggu 2 kali saja juga cukup, ucap Nani. Pengaturan awal pun dibuat tuh. Keliling nyuri uang cuman 1 minggu 2 kali karena takut kepergok warga. Singkat cerita, semenjak hari itu warga mulai memperketat keamanan kampung mereka. Tiap malam ronda kembali diaktifkan, bahkan personil pun ditambah. Biasanya cuma 3-4 orang. Semenjak kejadian banyak hilang uang, yang ronda
personil ditambah sampai 5-6 orang. Jadi tiap malam ada yang jaga. Dan selang 4 jam sekali pada keliling perkampungan untuk menjaga keamanan. Namun bagi Nani itu bukan masalah. Toh dia ini ditutupi kabut halimun ketika operasi jadi babi ngepet. Waktu berlalu, Nani dan Kanda suaminya hanya melakukan operasi babi ngepet seminggu 2 kali untuk menghindari kecurigaan warga. Namun tetap, ronda selalu diperketat setiap malam. Nani pun ya nggak masalah, lawong dia nggak bisa kelihatan. Hanya bisa terlihat oleh suaminya sendiri. Nani tetap operasi, walau tidak setiap malam. Uang di rumah sudah mulai menumpuk. Karena setiap kali operasi dapatnya itu begitu besar. Terkadang bisa dapat 20 juta. Bahkan pernah jackpot dapat 100 juta selepas menggasak rumah seorang Pak Haji Bandar Sapi. Uang itu Nani simpan semua di rumah. Digunakan hanya untuk keperluan sehari-hari saja. Agar tak menimbulkan kecurigaan. Nah, kurang lebih 40 hari pasca operasi pertama nih. Waktu itu, entah kenapa hawa di rumah terasa begitu berbeda. Rumah terasa lebih anyep. Terlebih selepas maghrib. Rumah itu hawanya terasa angker. Bahkan Sukanda sampai bilang ke istrinya, "Neng, kenapa ya? Malam ini kok rasanya beda loh. Dari tadi selepas maghrib, Akang merinding terus. Kayaknya ada yang gak beres di rumah kita. Apa mungkin orang-orangnya Prabu Kalasrenggi datang kemari?" "Ya gak tahu, Kang. Gak tahu. Udahlah, selama tidak mencelakakan kita. Bodoh amat lah, gak usah dipikirkan," ucap si Nani. Malam harinya, sekitar jam 9 malam, Nani ngajak Sukanda suaminya belanja ke Indomart. Jauh dari Jelegong. Sekitar 1 jam perjalanan lah ke Indomart tuh. Belanja buat keperluan. Berangkatlah nih jam 9 malam Nani sama Sukanda boncengan pakai motor. Nah, di Indomart Nani ini pesan 5 bungkus rokok jarum coklat sama kopi hitam. Bukan buat Sukanda. Sukanda udah Marlboro ya, Marlboro Black kalau itu. Saat itu ya rokoknya. Itu 5 bungkus jarum coklat buat yang ronda. Pulanglah nih, balik ke Jelegong. Masuk ke Jelegong tepat jam 11 malam. Jalan yang mereka lewati itu memang lewatin pos ronda. Begitu lewat di depan pos ronda, Nani turun. "Kang, berhenti dulu, mau ngasih rokok." "Pak RT, Assalamualaikum." Teh Nani, dari mana teh?" "Biasa Pak RT, dari Indomart. Ini loh Pak RT, lumayan buat temen ronda. Nyodorin kresek." "Loh, ini apa teh?" "Waduh, malah ngerepotin." "Gak apa-apa Pak RT. Ya hitung-hitung ganti suami saya yang gak bisa ikut ronda malam ini. Soalnya habis nganter saya belanja." "Gak apa-apa Teh Nani, gak apa-apa. Ini lebih-lebih dari cukup kok," ucap RT Rojali melihat 5 bungkus rokok dan 1 renteng kopi hitam. Senang banget dia. Para peronda lain pun ya ikut senang. Selepas itu Nani pun pamitan. Alhamdulillah ya, si Teh Nani walaupun hidupnya biasa-biasa aja, tapi baik ya. Nah ini orang kalau dikasih pasti bilangnya gitu. Coba kalau kita pelit, ngomongnya lain-lain. Manusia. Selepas Nani dan Sukanda menjauh, udah gak keliat lagi tuh. Kopi diseduh, rokok dibuka, diisep sama mereka nih. Ngomong ngaler ngidul yang intinya tetap aja balik lagi ngomongin masalah seringnya hilang uang warga kampung mereka. Lagi pada asik ngobrol, si Ujang Kana Hansip di situ bilang, "Pak RT,
Ternyata bukan hanya di kampung kita loh. Kampung sebelah pun sama. Katanya minggu kemarin ada sekitar 6 rumah yang hilang hartanya, hilang uang. Gak tahu siapa yang ngambil. Sama seperti di kampung kita. Kira-kira ini ada yang muja. Tapi muja apa ya? Pesugihan apa? Kok nggak ada jejaknya? Ucap Ujang Kana. RT Rojali ya hanya geleng-geleng kepala. Nggak paham dia urusan begituan. Nah, lagi asik pada ngomong, tiba-tiba mereka mencium bau hangru. Anyir. Bau darah kebakar. Baunya kayak gitulah. Pokoknya baunya nggak enak banget. Bau apa ya, Bau hangru? Kayak bau getih, ucap Ujang Kana. Tak lama, selepas bau hangru tercium, terdengar suara babi, suara bagong. Suara bagong, Para peronda lantas berdiri keluar dari pos ronda, turun ke pinggiran jalan. Saat itulah mereka semua terpana melihat seekor babi hutan yang begitu besar lewat ngeloyor di depan para peronda. Semua orang terpana hanya menatap melotot ke arah Bagong yang lewat. Baru ketika Bagong menjauh dari depan pos ronda, mereka tersadar. Astagfirullahaladzim, yang tadi teh Bagong? Tanya RT Rodili. Iya Pak RT, Bagong, tuh Bagongnya tuh. Waduh, jangan-jangan, kejar, teriak Pak RT. Mereka curiga itu babi ngepet yang selama ini membuat resah warga Jelegong. Maka mereka pun keluar dan lari mengejar babi yang begitu besar. Bagong, teriak para peronda berlarian. Nah anehnya, tuh Bagong gak kekejar. Para peronda terus berlari. Sampai akhirnya Bagong itu terlihat berhenti tepat di depan rumah Sukanda. Berhenti, ucap Pak RT. Para peronda langsung ngerem dong, diem. Ada apa Pak RT? Tuh, lihat Bagongnya tuh. Bagong itu diem di depan rumah si Sukanda. Jangan-jangan, waduh, kasihan si Sukanda. Jangan-jangan tuh Bagong mau nyuri di rumah Sukanda. Baru bilang kayak gitu, tuh Bagong langsung masuk ke halaman. Dan di depan para peronda, mereka semua melihat Bagong itu menembus masuk pintu depan rumah Sukanda. Melihat Bagong menembus pintu dan menghilang, RT Rojali pun berlari diikuti para peronda. Tiba di depan rumah Sukanda, langsung menggedor-gedor pintu. Kanda, bangun Kanda, hudang, ayah Bagong. Sambil terus ngetuk-ngetuk pintu. Sukanda dan Nani yang baru mau tertidur lelap, mereka terbangun, lantas lari keluar kamar menuju ke pintu depan. Pintu pun dibuka. Loh, Pak RT, kalian ada apa? Sukanda, tadi teh Bapak sama para peronda habis ngejar Bagong. Bagong itu masuk ke rumah kamu. Itu pasti Bagong siluman. Terkejut Sukanda dan Nani istrinya. Pucat pasti mereka. Mereka takut. Takut apa? Takut ketahuan. Tenang Sukanda. Gak usah takut. Sudah ada kita semua di sini. Ucap Pak RT menenangkan. Soalnya terlihat jelas kan? Wajah terkejut, pucat pasti ketakutan. Kang Sukanda, ucap Ujang Kana. Baiknya Kang, Akang cek dululah. Takutnya uang atau perhiasan milik Kang Sukanda ataupun Teh Nani hilang. Soalnya tadi kita betul-betul ngelihat jelas tuh Bagong nembus pintu depan. Cek dulu dah Teh. Iya, biar saya cek dulu, ucap Teh Nani dengan pikiran yang bingung. Bagong mana? Bagong dari mana? Siapa? Apa mungkin ada yang muja babi ngepet juga di kampung mereka? Itu pikiran yang berkecamuk di kepala Nani. Soalnya ya kalau
utusan dari Prabu Kalasrenggi, Patih Cundrik, ya pasti kan datang ke ngimpi dulu atau ngomong langsung ke Nani selaku pemuja. Ini kan gak ada. Nani pun lantas berjalan menuju ke dalam kamar tidurnya. Takut-takut memang iya ada yang muja babi ngepet selain dirinya. Sukanda sendiri ke dapur bikin kopi, lantas keluar nyuguhin kopi ke para peronda. Nani di kamar tidur ngecek lemari, duit hasil ngepet ada, perhiasan masih ada. Tapi uang di kamar si Dede masih ada nggak ya? Pikir Nani. Soalnya nyimpen duit itu di kamar tidur dia sendiri dan di kamar anaknya. Nani lantas bergegas menuju ke kamar tidur anak pertamanya. Para peronda sama suaminya lagi pada ngopi tuh di teras rumah. Nani masuk ke kamar sang anak. Ngecek lemari dibuka. Di situ ada kotak kayu digembok, isinya duit sama perhiasan pula. Dibuka, ada, gak ada yang hilang. Terus, yang tadi bagong apa? Pikir Nani sambil kembali menutup pintu lemari. Ketika menutup pintu lemari, Nani pun menoleh ke arah anak pertamanya yang sedang tertidur lelap. Namun ketika menoleh ke arah anak pertamanya, Nani pun mendekat. Saat mendekat itulah Nani pun teriak memanggil Sukanda. "Akang!" teriak Nani. Sontak Sukanda yang di depan ama peronda pun kaget. Langsung lari berhamburan masuk ke dalam kamar anaknya Sukanda. Ketika masuk ke dalam kamar, terlihat Nani menangis sambil memeluk tubuh anak pertamanya yang sudah tidak bernyawa. Yang mengerikan, kondisi anaknya Teh Nani itu kulitnya lebam kebiruan. Melihat hal itu, Sukanda pun menjerit dan menubruk tubuh sang anak. RT Rojali, Ujang Kana, dan para peronda hanya bisa melongok dan berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Malam itu anak Sukanda dan Nani meninggal dunia. Sontak ketua RT nyuruh si Ujang Kana ngabarin para tetangga dan warga di sana, mengabarkan kematian anaknya Teh Nani. Nani menangis. Dalam hati dia baru ngeh. Mungkin babi hutan yang dilihat para tetangga, para peronda tadi, itu adalah utusan Prabu Kalasrenggi yang menjemput anak pertamanya yang memang dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan di Tuban. Warga pun semua melayat berkumpul malam itu. Karena masih malam, jenazah pun belum diapa-apakan, hanya diangkut ke ruang tamu dan para ibu-ibu bergantian mengajikan surat Yasin untuk almarhum anak Teh Nani. Pagi hari, jam 5:30, jenazah anak Teh Nani pun dimandikan. Dan saat dimandikan inilah RT Rojali, si Ujang Kana, dan Sukanda terkejut melihat kondisi jasad anak Sukanda. RT Rojali saling tatap dengan si Ujang Kana. Mereka paham kematian anak Sukanda ini gak wajar. Namun mereka belum mau berbicara, menghormati, menghargai Sukanda. Singkatnya, jenazah anak Sukanda pun dikebumikan. Para pelayat pun satu persatu pulang. Namun RT Rojali, Ujang Kana, dan beberapa orang yang semalam ikut ronda malah mengikuti Sukanda pulang ke rumah. Setibanya di rumah Sukanda, RT Rojali berbicara, "Sukanda, Teh Nani, coba diinget-inget. Barangkali beberapa hari ke belakang ada yang ngasih uang atau makanan ke kalian gak?" "Gak ada, Pak RT. Gak ada tuh. Memangnya kenapa?"
Bapak mah yakin kematian anak kalian ini gak wajar dari kondisi tubuhnya sama kejadian sebelum meninggal. Ingat kan masalah babi semalam? Bapak mah yakin anak kalian ini mati ditumbalkan orang. Makanya Bapak nanya, ada yang ngasih duit atau makanan kagak? Gak ada Pak RT, ucap Sukanda. Tapi Pak RT, 2 hari lalu teh saya habis gajian. Kan Pak RT tahu, seminggu saya ngurus sawahnya Haji Sodik. Cuman memang agak aneh Pak RT. Aneh gimana Sukanda? Ya aneh Pak RT. Tumben-tumbenan saya dikasih gaji tuh lebih banyak. Lebih 150.000. Jarang-jarang Haji Sodik ngasih lebih ke yang kerja. Kan tahu sendiri Haji Sodik mah orangnya pelit. Mendengar itu terkejut Rojali dan Ujang Kana. Baru inget Pak RT. Itu loh. Apa teh? Itu Pak RT, duit gaji dari Haji Sodik pan saya yang nerima Pak RT. Ada yang aneh Pak RT. Aneh kenapa? Beberapa lembar uang dari Haji Sodik itu bau minyak. Bau minyak? Waduh, gak salah lagi ini mah. Pasti si Haji Sodik yang selama ini jadi siluman babi. Kurang ajar, gak nyangka. Berarti selama ini dia kaya raya bukan dari hasil kerja di Saudi. Jadi si Haji Sodik ini dulunya kerja di Arab Saudi, pulang kerja bangun usaha. Cuman memang orangnya ini terkenal pelit. Dapat gelar haji juga katanya karena sebelum pulang ke Indo umroh dulu di sana. Makanya disebut Haji Sodik. Nah, RT Rojali kembali menyambung. Pantes atuh kalau gini mahnya. Pantes nih. Ternyata bukan hasil jadi TKI di Arab Saudi. Ternyata selama ini dia bisa kaya raya banyak duit itu hasil muja babi. Kurang ajar. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Jangan gitu Pak RT, jangan gitu, ucap Sukanda. Gak ada bukti. Kita gak bisa membuktikan. Dan perkara seperti ini tak bisa diperkarakan. Ini perkara gaib Pak RT. Memang Sukanda. Tapi kita nggak bisa tinggal diam. Sebarkan ke warga yang lain. Kasih tahu. Harus hati-hati dengan keberadaan si Haji Sodik. Jaga-jaga. Kalau ada dia berkunjung, jangan ditanggapi. Ucap RT Rojali. Yang sudah yakin kalau memang Haji Sodik lah yang muja siluman babi dan menggasak harta milik warga. Selepas itu, RT Rojali, Ujang Kana, dan para peronda semalam itu membubarkan diri. Dan hari itu pula Ujang Kana keliling di Jelegong memberitahu warga agar berhati-hati dengan sosok si Haji Sodik. Udah mah warga itu nggak terlalu suka sama Haji Sodik yang terkenal pelit. Ditambah ada isu seperti itu. Sontak warga pun makin antipati. Dan si Haji Sodik ini termasuk perantauan di Jelegong, bukan orang asli situ. Aslinya nggak tahu dari mana. Cuman katanya masih wilayah Garut juga. Sedangkan selepas RT Rojali dan warga pulang, Sukanda dan si Nani saling tatap tersenyum. Ternyata kita pinter ya Kang. Iya dong, siapa dulu? Biarinlah, mampus tuh si Haji Sodik dituduh ngepet sama warga, ucap Sukanda. Dan semenjak hari itu, Haji Sodik itu semakin dibenci oleh warga, dikucilkan, dijauhi. Bahkan ada warga yang saking tak sukanya sama Haji Sodik, saking bencinya, ketika Haji Sodik lewat, mereka meludah tepat di depan Haji Sodik. Makin lama, Haji Sodik tentunya
makin penasaran, makin merasa aneh juga. Sikap warga yang berubah begitu drastis. Sampai salah satu anak Haji Sodik itu dibully saat bermain. Dikatain anak siluman babi. Dan dari situlah Haji Sodik yang merasa dijauhi dan tak diakui warga di sana, akhirnya daripada memancing keributan terlebih jauh, Haji Sodik pun beserta keluarganya itu memilih pindah dari desa Jelegong. Yang padahal kebencian warga semakin bertambah pasca matinya anak si Sukanda. Memang jadi tumbal, cuman bukan ditumbangkan Haji Sodik, tapi oleh ibunya sendiri. Itu masih tetap seminggu 2 kali warga kehilangan uang. Dan selepas Haji Sodik pergi dari kampung Jelegong, Sukanda dan Nani atur siasat berhenti operasi. Toh duit dah numpuk dalam kamar. Maka makin yakinlah warga kalau biang kerok hilangnya duit di kampung mereka adalah si Haji Sodik. 1 bulan pasca Haji Sodik pergi, Nani dan Sukanda mulai kembali membuka warung kelontong, warung sembako milik mereka. Warung sembakonya pun laris manis karena satu-satunya di Jelegong. Terlebih harganya pun murah. Warga pun takjub kepada Nani dan Sukanda. Tak ada yang curiga apa-apa. Terlebih setiap 1 tahun 2 kali Nani dan Sukanda suaminya itu sering bagi-bagi sembako ke warga desa yang membutuhkan. Paketan biasanya ada minyak, telur, mie instan, beras, dan uang 50.000. Bukan main kan senengnya orang-orang tak mampu di desa Jelegong. Dan dari situlah warga menganggap kalau harta yang dimiliki Sukanda dan Nani itu memang berkah dari sodakoh yang dilakukan. Terlebih warung sembakonya itu bebas ngutang. Jadi warga siapapun yang mau ngutang gak punya duit belanja, silahkan. Dan gak ditagih seperti di warung lain. Dan hal itu pula justru yang membuat orang-orang yang punya utang pada pengen cepet bayar. Namun, di tahun kedua, anak Sukanda kembali meninggal. Yang diambil waktu itu anak ketiga. Dan dari semua anak punya Teh Nani, 3 orang totalnya yang diambil jadi tumbal pesugihan. Anak pertama, anak ketiga, dan anak kelima yang bungsu. Semua mati dengan ciri sama seperti anak pertama. Mati dibawa oleh utusan Prabu Kalasrenggi dari Tuban. Nah, seperti itulah Desi perjalanan Teteh selepas waktu itu pulang dari Tuban. Des, walau Teteh hidup kaya raya bergelimang harta, tapi Teteh gak bisa tenang, Des. Teteh gak bisa tidur. Teteh gak bisa makan. Loh, kenapa Teh? Desi, 3 anak Teteh yang mati jadi tumbal. Itu setiap malam selalu datang menghantui Teteh. Menangis, marah, bahkan mengutuk Teteh selaku ibu yang tega membunuh mereka, menumbalkan mereka, Desi. Makan pun Teteh gak bisa makan yang enak-enak. Lah, aneh. Ya itulah, kalau Teteh makan yang enak-enak. Nih, sambil nepuk pantat belakang. Apa Teh? Keluar ekor. Hah? Keluar ekor? Yang bener Teh. Nani mengangguk. Ya memang seperti itu bro aturannya. Jadi kalau yang muja bagong nih ngepet, tapi nggak tahu kalau pesugihan ngepet yang lain ya. Setahu Akang ini mah. Jadi kalau makan makanan enak itu pasti tumbuh ekor.
Kalau mau ekornya hilang, itu dia harus makan cacing timun sama cacing. Itu kan makanan bagong, cacing sama cacing timun. Nah, baru ekornya ngilang. Ih, amit-amit dong. Terus anak teteh yang tersisa kemana teh? Anak teteh yang 2, teteh masukkan ke pesantren. Teteh selamatkan. Biar gak bisa diambil jadi tumbal. Karena buat apa kalau semua anak teteh mati? Tak ada artinya harta yang teteh miliki. Teh, kira-kira udah berapa tahun sih teteh jalanin pesugihan ini? Kurang lebih ini tahun keempat. Tahun keempat. Anak teteh 3 dah mati. Berarti tahun keempat ini siapa yang mau teteh tumbalkan? Desi, untuk tahun keempat ini teteh akan menyerahkan si Sukanda sebagai tumbal. Hah? Suami teteh? Nani mengangguk. Kok bisa teh? Kamu kan tahu, si Sukanda semenjak nikah sama teteh sampai sekarang, dia hidup gak ada guna. Sekali ini saja dia harus berguna. Jadi tumbal pesugihan yang teteh jalani. Ucap Nani. Tapi Desi, sebenarnya ada kalanya teteh ini ingin berhenti, ingin lepas dari pesugihan ini. Tapi teteh tak bisa. Kenapa teh? Teteh tinggal cari orang pintar, kiai, dukun, ustadz atau apa kek? Pasti kan ada yang bisa ngelepas teteh. Gak ada. Gak ada Desi. Kalau teteh berhenti dari pesugihan ini, maka teteh yang akan mati. Desi pun hanya bisa terdiam mendengar itu semua. Ya sudahlah, teteh gak bisa lama. Teteh mau langsung ngurus bisnis teteh ke Jakarta. Bisnis apa teh? Ada lah, kamu gak usah tahu. Nah, ini ada sesuatu buat kamu dan anak-anak. Ucap Teh Nani mengambil sesuatu dari dalam tas. Ternyata ketika dikeluarkan, itu amplop coklat tulisan BRI diserahkan ke Nani. Segepok bro. Ini apa teh? Sudah terima saja. Itu buat kamu dan anak-anak. Rasa terima kasih teteh buat kamu Desi. Tapi teh, saya nggak mau teh. Saya nggak mau makan uang hasil teteh. Terus terang saja di sini kan Teh Desi takut dong. Duit itu jadi duit tumbal. Nanti dia atau anak-anaknya ada yang mati. Tenang saja Desi. Ini uang aman kok. Ini bukan uang tumbal. Kamu terima saja. Ini mutlak teteh ngasih buat kamu. Masalah tumbal, si Sukanda yang sudah teteh tandai jadi tumbal. Itu saja ya. Teteh pamit. Teteh mau langsung ke Jakarta. Ucap Nani yang langsung berdiri menyalami Desi, Capaka Cipiki, lalu mengucapkan salam keluar dari rumah Teh Desi. Selepas kepergian Teh Nani, Desi hanya diam sambil memegang amplop pemberian Teh Nani. Ketika amplop itu dibuka, isinya Desi hitung total ada 11.500.000 rupiah. Namun di sini Desi masih ragu. Desi pun ingat akan ucapan almarhum neneknya. Kalau ada orang ngasih duit dan takut itu duit yang aneh-aneh, harus disimpan dulu di atas pintu selama 1 minggu. Dan kalau selama 1 minggu nggak terjadi hal aneh-aneh, itu duit boleh dipakai. Itu dilakonin tuh sama Teh Desi. Duit pemberian Teh Nani disimpan di atas pintu, di loster tuh. Dibiarin aja. Ternyata selepas 1 minggu kemudian nggak ada kejadian apapun. Barulah uang itu pun Desi gunakan untuk nambah modal warteg milik ibunya. Yang anehnya, walau sudah ditambah modal, wartegnya itu malah semakin sepi. Seolah uang pemberian Teh Nani memang tak ada keberkahan di dalamnya
cepat habis begitu saja, malah membuat usaha Teh Desi semakin terpuruk. Nah, itulah kisah dari Teh Nani yang dituturkan Teh Desi sahabatnya. Kisah tentang seorang ibu rumah tangga demi harta kekayaan, tega menumbalkan 3 orang anaknya, dan keempat suaminya sendiri mau ditumbalkan demi kelanjutan pesugihan yang dia jalani. Dan buktinya, walau bergelimang harta yang namanya dari hasil pesugihan seperti yang Teh Nani alami, dia tak merasakan kebahagiaan, dia tak pernah merasakan ketenangan. Itu baru di dunia. Belum lagi nanti ketika si pelaku mati.